Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Mahendra. Saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu Egy Mahendra, Mena Rahman Nurul, dan Michael Okfrizal. Di sini kami membahas tentang perangkat lunak aplikasi dengan dosen pembimbing, yaitu Bapak Satrio Junaidi. Baiklah, saya akan membacakan. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sesungguhnya adalah program. Program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer, sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Pengelompokan perangkat lunak. Berdasarkan fungsinya terbagi dua golongan. 1. Perangkat lunak aplikasi. Program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. 2. Perangkat lunak sistem. Program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer, seperti CPU dan piranti masuk atau keluaran. Berdasarkan cara mendapatkan perangkat lunak dan hak pemakaian perangkat lunak. 1. Perangkat lunak komersial. Perangkat lunak hak beli karena mempunyai hak cipta. Setiap orang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak membayar berarti melakukan pembajakan. 2. Perangkat lunak domain publik. Perangkat lunak yang mempunyai sifat gratis karena tidak mempunyai hak cipta. Perangkat seperti ini biasanya berupa kode dan banyak dijumpai di internet. Yang ketiga, server bebas digunakan untuk pengujian dan terkadang selamanya. Namun diharapkan pemakai memberikan dana kepada pembuatnya jika pemakai bermaksud untuk menggunakan secara terus-menerus. Yang keempat, freeware. Perangkat lunak yang digunakan tanpa perlu membayar sama sekali. Perangkat lunak tanpa kode sumber dan bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu membayar. Yang kelima, rentalware. Perangkat lunak yang digunakan dengan cara menyewa, memiliki hak cipta. Sewa biasanya dilakukan per tahun. 6. Freesolver. Software. Perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode sumber dapat digunakan oleh siapa saja dan bebas untuk dikembangkan sendiri oleh pemakai sepanjang lisensi perkenankannya. Yang ketujuh, open source. Serupa dengan free software, hanya berbeda dalam filosofi dikemukakan oleh Eric Raymond pada tahun 1998. Dimaksudkan untuk menghilangkan makna memiliki arti yang bermacam-macam, yakni free dalam arti gratis atau kebebasan. Open source timbul dari ide bahwa seandainya setiap orang dapat berpartisipasi dalam mengembangkan suatu perangkat lunak, tentu perangkat lunak tersebut akan segera berevolusi menuju ke tingkat sempurna. Baiklah, ya hanya itu yang bisa saya bacakan. Sekian, terima kasih. Istilah versi dan rilis. Versi menyatakan perubahan besar pada perangkat lunak. Umumnya, versi dinyatakan sebagai bilangan semacam berikut: 20, 30, 30, 40, 50, dan sebagainya. Sebagai contoh, Microsoft Office menggunakan kode tahun untuk menyatakan versi, sehingga terdapat Office 97 dan Office 2000. Rilis menyatakan perubahan kecil terhadap versi yang sama. Rilis bisa dinyatakan dengan angka yang di belakang tanda titik. Contoh versi 4.0 bisa menjadi 4.1. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak bisa digunakan oleh pemakai untuk melakukan yang spesifik seperti mengetik dokumen, memanipulasi foto, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi dapat digolongkan menjadi 4. 1. Perangkat lunak hiburan. 2. Perangkat lunak pendidikan. 3. Perangkat lunak bisnis. 4. Perangkat lunak produktivitas kerja. Adapun kelompok perangkat lunak produktivitas kerja diantaranya 1. Word processing atau pengolah kata adalah kelompok perangkat lunak yang fungsi umumnya adalah untuk membuat dokumen. 2. Spreadsheet, yaitu adalah program serbaguna untuk mengelola data
data dalam bentuk tabel dan dapat melakukan perhitungan-perhitungan secara dinamis terhadap data. Dalam spreadsheet, ruang yang terus item data yang disebut sel, setiap sel yang berlabel sesuai dengan penempatan dan mungkin memiliki referensi absolut atau relatif di sekitarnya. Spreadsheet umumnya dirancang untuk menampung data numerik dan string teks singkat. 3. Desktop publishing adalah perangkat lunak yang bisa digunakan oleh percetakan untuk menghasilkan produk cetakan seperti brosur atau kartu undangan. 4. Program presentasi. Program presentasi adalah perangkat lunak atau program yang digunakan untuk membuat bahan presentasi dan sekaligus untuk berpresentasi. Dalam hal ini, bahan presentasi bisa melibatkan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Baik, di sini saya akan membacakan sistem operasi Microsoft Windows sampai saat ini mempunyai 3 file sistem. Yang pertama yaitu FIT16. FIT16 dikenalkan pertama kali pada tahun 1991. Keuntungan dari FIT16 yaitu kompatibel pada semua OS, baik Windows, Linux maupun Unix. Kekurangan dari FIT16 itu kapasitas tetap jumlah cluster dalam partisi. Jadi semakin besar hard disk maka ukuran cluster akan semakin besar. Kekurangan kedua itu tidak mendukung kompresi, enkripsi, dan kontrol akses dalam partisi. Kemudian yang kedua itu FIT32. FIT32 itu pengembangan dari FIT16 yang mana kemampuan menampung jumlah cluster yang lebih besar dalam partisi. Selain itu juga pengembangan hard disk menjadi lebih baik lagi dibandingkan FIT16. Namun kekurangan dari FIT32 itu terbatasnya operasi sistem yang bisa menghandle FIT32. Selanjutnya itu NTFS. NTFS adalah Neo Technology File System. NTFS dikenalkan pertama kali pada Windows NT dan merupakan file system yang benar-benar berbeda dari FIT. NTFS menawarkan security yang jauh lebih baik daripada FIT, seperti kompresi file, cluster, dan bahkan support enkripsi data. Pada umumnya, NTFS kompatibel dengan operasi sistem lain yang terinstall di komputer yang sama atau double OS. Bahkan juga tidak terdeteksi apabila Anda melakukan startboot menggunakan floppy. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.